Pelindung tampan. Sebelum lanjut episode 225-227 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Hotel besar. Episode 225. Di suite mewah di hotel besar. Zheng Zihao dan Wan Tianpeng sedang mendentingkan gelas dan minum anggur merah. Haha, beberapa hari yang lalu, begitu banyak anjing gila pergi ke Westport Wharf untuk mengambil tepung putih. Ternyata itu tepung, dan dihancurkan oleh pasukan militer dan polisi. Pasukan bawah tanah Huahai telah berkurang lebih banyak. Dari setengah. Sekarang kota Huahai memiliki bagian kata-kata kita. Ya. Zheng Zihao tertawa. Berkat Zihao juga kamu memiliki pandangan ke depan. Jika kita mengikutinya, konsekuensinya akan tragis. Wan Tianpeng tersenyum. Mencuri barang orang lain biasanya dilakukan oleh bajingan lokal, dan orang-orang itu tidak terlalu cakap. Zheng Zihao mencibir, dan berkata, ngomong-ngomong, Saudara Tianpeng, setelah mengikat tiket ini kali ini, kami akan melepaskannya, penembak jitu. Orang-orang yang sudah mulai memperhatikan kita. Wan Tianpeng mengangguk dan berkata, setelah menyelesaikan pemungutan suara terakhir, uang untuk membeli senjata hampir cukup. Tapi kali ini, tujuannya adalah untuk memiliki hubungan denganmu Zihao, apakah itu penting? Zheng Zihao menyeringai dan berkata, mengapa orang-orang yang melakukan hal-hal besar peduli dengan hal-hal ini? Minyak dan air keluarga Zheng tidak ada di tangan saya. Saya berani mengatakan bahwa pemungutan suara ini pasti akan menghasilkan banyak uang. Haha, semangat. Wan Tianpeng tertawa, mendentingkan gelas dengan Zheng Zihao. Ada sedikit warna suram yang tidak terdeteksi di matanya. Orang ini bahkan berani menculik kerabatnya sendiri, dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Zheng Zihao terlalu jahat dan kejam, dan Wan Tianpeng merasa bahwa dia harus berhati-hati. Setelah meninggalkan rumah sakit, Landen Shen menerima telepon dari Kuina Bai. Landen Shen, aku mohon bantuanmu untuk terakhir kalinya, ada aksi besar malam ini. Nada bicara Kuina Bai sedikit kaku. Tindakan apa? Landen Shen bertanya dengan cemberut. Aku akan memberitahumu masalah ini nanti. Kuina Bai berkata di telepon. Dan kemudian memintaku untuk membantumu. Landen Shen berkata dengan sedikit tertekan. Kuina Bai berkata dengan malu, operasi ini terlalu penting. Jika bisa berhasil, pengedar Narek Nolba dan pedagang manusia sebelumnya akan dimusnahkan. Saya harap Anda dapat membantu kami. Ini adalah hal terakhir. Setelah hal ini selesai, Anda dan saya akan membereskannya. Anda tidak dapat menggunakan saya untuk membantu Anda di masa depan, kata Landen Shen sambil menghela nafas. Kuina Bai menarik napas dalam-dalam, oke. Di mana Anda sekarang? Direktur Yang Hu dan saya akan menemukan Anda. Datanglah ke rumah keluarga Zheng. Setelah berbicara, Landen Shen menutup telepon. Ketika mereka tiba di villa, Rosu dan Sasa Liu baru saja bangun dan sedang sarapan. Landen Shen, kemana saja kamu pagi ini? Rosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi mengunjungi Ibu Claire Lin. Landen Shen duduk di sofa. Kedua wanita cantik itu juga tahu apa yang terjadi pada Claire Lin terakhir kali, dan mereka berdua mengerti. Ayo pergi ke rumah sakit untuk berkunjung di sore hari, kata Sasa Liu. Oke. Rosu mengangguk lagi dan lagi. Ketika dia dirawat di rumah sakit terakhir kali, Claire Lin juga sering mengunjunginya. Saat ketiganya mengobrol, sebuah mobil polisi berhenti di luar villa, pintu terbuka, dan Yang Hu dan Kuina Bai turun. Melihat ini, Rosu dan Sasa Liu tidak bisa menahan kerutan, mengapa mereka datang lagi. Melihat Kuina Bai dan Yang Hu dengan wajah malu, Landen Shen berteriak dari kejauhan, masuk. Keduanya berjalan masuk. Maaf mengganggumu. Kuina Bai berkata dengan sedikit malu. Rosu berdiri dan berkata sambil tersenyum, Kapten Bai, apa yang terjadi lagi? Ada sesuatu yang saya ingin Landen Shen bantu. Kuina Bai tersenyum enggan. Mendengar ini, Rosu merasa sedikit tidak senang di hatinya. Meskipun Kuina Bai pernah membantu mereka, wanita ini sekarang mengganggu Landen Shen setiap hari, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Landen Shen berkata langsung, oke, mari kita bicarakan secara langsung. Instruktur, kali ini aku akan merepotkanmu lagi. Yang Hu berkata dengan sedikit malu. Kuina Bai terbatuk dan berkata,
biarkan saya memberitahu Anda, inilah yang terjadi. Baru-baru ini, ada kasus penculikan yang sering terjadi. Direktur Yang Hu dan saya telah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan bahwa itu ada hubungannya dengan pengedar narkoba terakhir. Pendahuluan. Diduga dalam kasus penculikan baru-baru ini adalah orang yang sama dengan bos kubu perdagangan narkoba terakhir. Yang Hu melanjutkan, kami akan mengerahkan pasukan polisi dan mengambil tindakan di malam hari. Dengan bantuan Anda dari instruktur, tindakan ini pasti akan sangat mudah. Landon Sen bukan seorang polisi, mengapa Anda terus membiarkan Landon Sen melakukan hal-hal berbahaya seperti itu, Direktur Yang? Sasa Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ross Su juga marah, bukankah ini memanfaatkan Landon Sen? Yang Hu sedikit malu, dia tidak ingin merepotkan Landon Sen, tetapi dengan Landon Sen di sana, dia bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan mengurangi pengorbanan yang diperlukan. Tidak apa-apa, aku berjanji pada diriku sendiri. Landon Sen melambaikan tangannya, dan kemudian berkata, oke, beritahu aku detailnya. Yang Hu mengeluarkan peta, menunjuk ke beberapa arah, dan berkata, tempat-tempat ini adalah lokasi yang mencurigakan. Polisi telah memeriksanya berkali-kali. Para penculik ini sangat licik. Landon Sen melihat peta dan menanyakan beberapa detail penting kepada Yang Hu. Setelah berbicara selama lebih dari 10 menit, Landon Sen berkata, mari kita mulai pukul 9 malam, saya akan melakukannya sendiri, dan orang-orang Anda akan mendengarkan saya kapan saja. Oke, polisi akan sepenuhnya bekerja sama denganmu, instruktur. Yang Hu berkata dengan sungguh-sungguh, dia secara alami tahu apa kekuatan Landon Sen, dan tindakan semacam ini akan lebih cocok untuk diperintahkan oleh Landon Sen. Kuina Bai menggertakkan giginya dan berkata, Landon Sen, aku berjanji ini yang terakhir kalinya, aku tidak akan mengganggumu lain kali. Ross Su tersenyum ringan, benarkah? Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan, Kapten Bai. Kuina Bai selalu merasa ada duri dalam kata-kata Ross Su, dan wajahnya yang cantik sedikit tidak wajar. Setelah beberapa saat, ketiganya pergi. Landon Sen, di masa depan Kuina Bai akan menemukanmu lagi, aku tidak akan membiarkanmu berurusan dengannya lagi. Ross Su cemberut. Sudut mulut Sasa Liu melengkung, Ross, apakah kamu takut Landon Sen akan dibawa pergi? Ross Su mendengus pelan, jangan bicara omong kosong, gadis mati, kurasa kapten kulit putih ini selalu menyusahkan Landon Sen untuk melakukan sesuatu untuknya. Landon Sen mengangkat bahu, oke, bagaimanapun, setelah masalah ini diselesaikan, tidak akan ada masalah lagi. Ngomong-ngomong, kakakku akan kembali besok, dan aku akan makan malam besok siang. Kalian baik-baik saja dengan itu, kata Sasa Liu sambil tersenyum. Oke, aku sudah lama tidak melihat kakakmu. Ross Su tersenyum sedikit. Landon Sen tidak punya pendapat. Sedikit penasaran dengan karakter adik perempuan Sasa Liu, jika dia seperti Sasa Liu, maka villa akan berisik. Pada pukul 7 malam, Landon Sen keluar dari rumah keluarga Zeng dengan mobil Land Rover yang dikendarai oleh Yang Hu. Setelah makan malam, Ross Su dan Sasa Liu menonton film di rumah. Sekitar 1,5 jam kemudian, telepon Sasa Liu tiba-tiba berdering. Berjalan keluar dari villa, Sasa Liu mengangkat telepon dan menekannya untuk terhubung. Sasa, sesuatu telah terjadi, dan Cleo telah diculik. Suara mendesak Liu Jiangwo datang dari telepon. Apa? Ponsel Sasa Liu hampir jatuh ke tanah. Bukankah ini lelucon? Wajah cantik Sasa Liu pucat, dan suaranya bergetar. Jangan bercanda, Sasa, datanglah ke nenekmu untuk mendiskusikan tindakan pencegahannya. Liu Jiangwo berkata dengan panik. Pabrik terbengkalai. Episode 226. Pada malam hari di pinggiran selatan, sekelilingnya gelap, dan saya tidak bisa melihat jari-jari saya. Sebuah truk memasuki pabrik yang ditinggalkan di kejauhan. Landon Sen mengecilkan matanya dan berjalan cepat menuju pabrik yang ditinggalkan sendirian. Pabrik terbengkalai ini adalah bekas pabrik baja, meskipun telah diperiksa beberapa kali oleh polisi, Landon Sen merasa bahwa sarang penculik mungkin ada di sini. Dalam insiden penculikan baru-baru ini, target penculikan adalah putra dan putri eksekutif bisnis besar, dan bahkan pejabat pemerintah. Harga yang diminta lebih dari 100 juta, yang jelas merupakan kasus penculikan yang direncanakan dengan cermat oleh pihak lain. Alamnya buruk,
Seluruh kota berguncang, dan banyak daerah di kota telah diselidiki oleh polisi. Kemarin, polisi menangkap salah satu penculik, tetapi mereka tidak bertanya apa-apa. Bahkan para penculik tidak tahu siapa bos di belakang layar. Biasanya mereka hanya memanggil bos mereka Bos Zeng, tetapi tidak ada yang melihat ini, Zeng Bos. Mereka hanya mengikuti perintah. Namun, beberapa hal juga diinterogasi, yaitu, para penculik ini terkait erat dengan pengedar narkoba yang diserang terakhir kali, dan mereka semua berasal dari kekuatan yang sama, dan bos di belakang layar adalah yang disebut Bos Zeng. Beberapa penculikan direncanakan oleh Bos Zeng ini, dan penculik lainnya masih buron. Kejadian ini berbeda, para penculik tidak boleh berani pamer di kota. Pabrik terbengkalai itu awalnya tempat pembuangan mayat. Polisi memeriksa beberapa kali dan tidak menemukan apa-apa. Setelah membuang mayat, mereka sama sekali tidak memeriksa. Landon Sen merasa bahwa Bos Zeng ini pasti orang yang pintar, yang disebut tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Pabrik baja yang ditinggalkan adalah yang paling mencurigakan, jadi Landon Sen adalah yang pertama datang ke sini. Benar saja, sebelum dia masuk ke dalam pabrik, Landon Sen melihat sebuah truk mencurigakan dalam perjalanan ke pabrik, dan truk itu masuk ke dalam pabrik. Landon Sen segera melaporkan situasinya kepada Yang Hu dan Kuina Bai yang bersiaga di kejauhan. Menerima. Kuina Bai dan Yang Hu menunjukkan sedikit kegembiraan. Landon Sen menemukan petunjuk dengan sangat cepat, sungguh menakjubkan. Polisi bersembunyi di hutan menuju persimpangan pinggiran kota dan dapat bertindak kapan saja, kata Yang Hu kepada komunikator. Yah, standby dulu, tunggu aku pergi memeriksa situasinya dulu. Setelah mematikan komunikator, sosok Landon Sen melintas dan dia sudah berada di luar pabrik. Kegelapan di pabrik tidak dapat dilihat dengan jelas, dan tidak ada cahaya di manapun, dan mungkin tertutup secara artifisial. Landon Sen melihat sekeliling, melompat, dan dengan mudah melintasi tembok tinggi di luar pabrik. Mendarat dengan mantap, hampir tidak ada suara, dan bahkan jika Landon Sen tidak menggunakan kinggong, tidak akan mudah bagi orang untuk memperhatikan bayangannya. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pembunuh top. Kebetulan ada ekskavator terbengkalai di mana ia mendarat, Landon Sen bersembunyi di balik ekskavator dan melihat sekeliling. Tempat ini berukuran sekitar beberapa ribu meter persegi, dan beberapa lampu penambang dinyalakan secara sporadis di area pabrik. Bas juga menyalakan lampu dan berhenti di tengah. Tertangkap. Landon Sen menyeringai, ini akan menghemat banyak masalah. Beberapa pria jangkung mengelilingi mereka, masing-masing dengan tatapan ganas. Pada pandangan pertama, mereka tidak terlihat seperti janggut yang bagus, mereka tampak seperti antek pasukan bawah tanah. Beberapa orang mengangkat sebuah karung dari dalam mobil, karung itu sangat besar, isi di dalamnya tampak elastis, dan mereka tidak tahu apa isinya. Saudara Seng, apakah pantas meletakkannya di sini? Polisi tidak akan datang. Seorang pria kekar bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, para penyelundup itu baru saja memeriksa tempat ini sebelumnya dan tidak akan datang lagi. Meskipun tempat ini telah menjadi sasaran beberapa kali, Bos Zeng telah mengatakan bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, dan penembak jitu pasti tidak akan berpikir bahwa kita masih di sini. Bawa orang-orang ke sini. Pria besar berkulit gelap bernama Brother Zeng berteriak. Ternyata Bos Zeng yang berbicara, jadi saya merasa lebih nyaman. Para bajingan polisi itu tahu blokade dan investigasi. Para penyelundup semuanya satu jalur, otak mereka sangat tidak berguna, dan mereka juga belajar beberapa penyelidikan kriminal omong kosong. Mereka mengandalkan pengalaman untuk melakukan sesuatu, dan mereka pikir mereka bisa memahami ide-ide kita. Mereka sekelompok sampah. Kakak laki-laki itu menyeringai. Kami telah menghindari berkali-kali, itu semua berkat strategi kakak Seng dan Bos Zeng. Seorang adik laki-laki tertawa. Ya, kakak Seng sangat pintar. Adik laki-laki lainnya bergema. Saudara Seng tersenyum puas, dan berkata sambil tersenyum, setelah pemungutan suara ini, kita bisa mencuci tangan dengan piring emas. Selama Bos Zeng dan Bos Su datang untuk menjemput orang, uangnya akan cukup bagi kita untuk beremigrasi ke luar negeri dan bersenang-senanglah seumur hidup. Saudara Seng perkasa. Semua pria besar bersorak gembira dan mengangguk setuju. Oke, tidak ada lagi omong kosong. Anda optimis tentang para sandera ini, jangan lari.
Saya akan pergi melihat anak-anak anjing itu. Saudara Seng mengeluarkan cerutu, dan seorang adik lelaki segera mengeluarkan korek api dan melangkah maju ke cahaya. Itu untuknya. Brother Seng mengambil beberapa napas dan berjalan menuju pabrik. 4 adik laki-laki yang tersisa membawa karung itu ke sebuah gubuk yang ditinggalkan di pabrik, dan sambil membawanya, mereka mendiskusikan bagaimana cara membelanjakan uangnya di luar negeri. Orang-orang ini jelas sangat tersentuh oleh apa yang baru saja dikatakan oleh saudara Seng. Landon Sen menyeringai dan mengikutinya seperti hantu. Di malam yang gelap, mereka berempat tidak memperhatikan suara apapun, dan Landon Sen sudah berputar ke belakang gubuk yang ditinggalkan. Keempat pria besar itu masih berbicara tentang cara membelanjakan uang. Seorang pemuda dengan wajah bopeng berteriak, "Jika saya ingin mendapatkan uang, hal pertama yang saya lakukan adalah mendapatkan beberapa wanita cantik untuk bermain." Nima, wanita-wanita ini sangat terobsesi dengan uang sekarang sehingga mereka terlalu malas untuk melakukannya. Memperhatikanmu tanpa uang. Uang itu seperti anak kucing. Ketika kamu punya uang, aku akan membuat mereka berlutut di depanku. Cek-cek, itu yang kamu lakukan. Apa gunanya seorang wanita? Bisakah kamu melakukan hal-hal hebat sambil berbaring tengkurap? Pria kekar lainnya berdengung. Seorang pria gemuk di sebelahnya berteriak, "Itu tidak benar, itu adalah sifat pria untuk menyukai wanita." Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa sandera yang ditangkap kali ini adalah Putri Liu Jiangwo, Direktur Komite Partai Distrik, sebuah perguruan tinggi. Murid. Dikatakan bahwa itu masih bunga sekolah, dan terlihat sangat tepat waktu. Siapa yang pernah melihatnya? Semua orang menggelengkan kepala, dan masih muda berteriak, "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong?" Wanita di dalam karung itu baru saja mendapatkan saudara laki-lakinya, di mana kita melihatnya. Mengapa kita tidak membukanya dan melihat apakah itu tepat waktu? Usul seorang pria bertubuh besar. Apakah saudara Seng akan memarahi kita? Hanya untuk melihat dan tidak akan ada daging yang berkurang. Ya, saya belum pernah menyentuh anak muda seperti mahasiswa, mari kita lihat. Mata pemuda itu berbinar. Keempat pria itu saling memandang dan segera melangkah maju untuk membuka karung. Landon Sen menatap pemandangan ini dari balik pintu, sepertinya ini adalah sandera tanpa keraguan. Segera, karung tebal itu dibuka. Di dalamnya ada seorang gadis 18 tahun yang pingsan. Gadis itu mengenakan gaun, kulitnya seindah batu giok, dan fitur wajahnya yang diukir dengan hati-hati tidak bisa digambarkan sebagai sangat cantik. Kecil, mungil dan proporsional, dengan mulut dan hidung kecil, dengan sedikit rasa dingin yang tak terhindarkan, rambut sutra acak-acakan menutupi bahu rampingnya. Meski matanya tertutup kain hitam, gadis itu terlihat begitu berwibawa dan anggun, seolah-olah dia dilahirkan dengan rasa keanggunan. Keempat pria itu menelan ludah mereka bersamaan. Sialan, ini terlalu cantik. Pejabat tua yang pejabat itu melahirkan seorang putri yang begitu cantik. Mata pemuda itu tiba-tiba lurus. Orang kaya pasti mencari istri cantik. Episode 227. Orang kaya pasti mencari istri yang cantik. Setelah mewarisi gen yang baik, anak perempuan mereka pasti tidak akan terlihat buruk. Kata seorang pria besar. Bagus. Aku belum pernah melihat mahasiswi cantik seperti itu sebelumnya. Sial, jika aku bisa tidur dengannya selama 1 malam, aku rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Begitu kata-kata itu jatuh, pria besar lainnya memandangnya dengan jijik. Pria inilah yang baru saja mengatakan, apa artinya wanita, tetapi ketika mereka melihat keindahannya, mata mereka tidak lurus. Pemuda berbopeng itu berteriak, "Saya melakukan bisnis mengerikan semacam ini hanya untuk menghasilkan uang dan menemukan wanita cantik. Nima, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda tidak akan bisa mendapatkan kualitas terbaik seperti ini." Tanda tanya petik 2. Bagaimana kalau kita ikut bermain dengan gadis ini? Pria gendut itu berkata dengan penuh semangat. 3 lainnya tidak berbicara, tetapi cahaya di mata mereka benar-benar mengungkapkan keinginan mereka. Pria kekar itu menelan ludahnya dan berkata, "Ngomong-ngomong, wanita ini bisa menjadi sandera selama dia hidup, dan dia tidak akan mati jika dia bermain." Mazi muda menggosok tangannya dengan gembira, "Lalu mengapa kamu ragu-ragu? Aku akan pergi dulu." Pergi bersama-sama. Keempat pria kekar itu bergegas seperti serigala dan harimau, dan beberapa tarikan merobek gaun gadis itu berkeping-keping. Dada yang tidak terlalu besar dan proporsional,
pinggang ramping yang tersingkap di udara, terlihat begitu menarik. Merasakan gerakan itu, gadis itu perlahan-lahan terbangun. Dia merasakan napas berat para pria di sekitarnya, dan wajah dingin gadis itu langsung menjadi ketakutan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja itu kamu. Pemuda Maziyin dan tersenyum, dan dia akan menarik pakaian gadis itu. Gadis itu berteriak keras, dan panik, darahnya melonjak, dan dia jatuh pingsan. Brengsek, kenapa dia pingsan? Pemuda itu tercengang. Tertegun. Lebih baik begini, kalau tidak dia mungkin dalam masalah saat bangun untuk melihat seperti apa kita, kata pria kekar itu. Sial, apa artinya pusing? Pemuda bopeng itu mengutuk. Kamu tidak keberatan jika kamu tidak mau. Pria gemuk itu menyentuh kaki indah gadis itu dengan satu tangan dan dengan kasar merobek gaunnya. Miliknya. Kaki gadis itu yang cantik dan ramping terekspos ke udara, dan mereka berempat dengan ganas, bergegas ke arah mereka satu demi satu. Hanya saat ini. Di malam yang gelap, dua pasang tangan besar tiba-tiba menyerang, meraih kepala Mazi muda dan pria gemuk besar seperti mereka meraih bola. Siapa? Dua yang tersisa terkejut dan berbalik untuk melihat. Landon Sen berdiri di belakang mereka tanpa ekspresi, dan pria muda dengan bopeng dan pria gemuk besar sudah dijemput olehnya. Dengan tangannya, Landon Sen membanting kepala kedua pria itu bersamaan. Bang! Ada suara teredam yang berat, dan udara dipenuhi dengan darah dan kabut, dan kepala pria muda yang bopeng dan pria gemuk itu meledak langsung karena tabrakan yang hebat. Keduanya jatuh, kepala mereka hancur berkeping-keping, dan darah kental mengalir ke seluruh tanah, bercampur dengan bubur otak dan kotoran lainnya, yang mengerikan. Dua pria besar yang tersisa melihat pemandangan tragis di depan mereka, mata mereka melebar dan kulit kepala mereka mati rasa. Dengan gemetar, dia menarik pistol dari pinggangnya. Landon Sen melemparkan dua pukulan ke kiri dan ke kanan, dua pukulan yang hanya ditinju dengan kekuatan kasar. Boom! Boom! Dua suara berat teredam datang, dan tinju Landon Sen mengenai dada kedua pria besar itu. Kedua pria besar itu terbang keluar dalam sekejap, memuntahkan darah, dan dada mereka runtuh, dengan cetakan kepalan tangan yang dalam. Jatuh ke tanah, mati. Tapi dalam satu tarikan napas, mereka berempat dengan mudah diselesaikan oleh Landon Sen. Mata Landon Sen beralih ke gadis di sampingnya. Dia tidak berpikir dia adalah orang yang baik, tetapi dia tidak bisa melihat seorang gadis dimanjakan oleh sekelompok binatang tanpa daya. Setelah melepas strip kain hitam di mata gadis itu, Landon Sen mengangkatnya dan berjalan keluar dari gubuk yang ditinggalkan. Tubuh gadis itu masih utuh kecuali pakaian dalamnya, dan tubuhnya sangat ringan. Meskipun dia pingsan, ekspresi gadis itu masih panik, dan bahkan ada sedikit keringat yang mengalir dari tubuhnya yang cantik dan sempurna. Landon Sen melepas mantelnya dan mengenakannya pada gadis itu, sosoknya melintas, dan dia datang ke sisi dinding yang mengarah ke dunia luar. Mengambil lompatan, Landon Sen pergi keluar pabrik, membaringkan tubuh gadis itu rata di atas rumput, dan memijat beberapa titik akupuntur di punggung gadis itu dengan tangan kanannya. Gadis itu bangun dengan cepat, dan merasa ada yang menggosok bahunya, dan gadis itu mundur dengan panik. Jangan sentuh aku, atau aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Gadis itu menatap Landon Sen di depannya, wajahnya yang lembut dan cantik sedingin es. Namun, suaranya sedikit bergetar, jelas tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya. Reaksi gadis itu sedikit mengejutkan Landon Sen. Landon Sen berkata dengan tenang, gadis kecil, kamu baru saja pingsan, tapi tidak ada yang serius. Gadis itu sedikit terkejut, melihat mantel di tubuhnya, sedikit meringkuk, dan berkata dengan panik, kamu, apa yang kamu inginkan? Kamu tertangkap di sini, kan? Lalu aku akan mengantarmu pulang, kata Landon Sen. Pikiran gadis itu tidak rendah, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, kamu, bukankah kamu bersama para penculik itu? Bagaimana menurutmu? Dengan mereka, aku akan mengirimmu kembali. Landon Sen berkata dengan marah. Gadis itu lamban sejenak, dan segera menjawab, kamu menyelamatkanku. Landon Sen terlalu malas untuk menjawab, meraih lengan gadis itu, ayo pergi, aku punya sesuatu untuk dilakukan ketika aku mengirimmu pergi. Jangan sentuh aku, menjauhlah dariku. Gadis itu segera menepis tangan Landon Sen, wajahnya yang cantik sedikit panik. Ini pinggiran kota.
Jika kamu berjalan sendirian, aku khawatir kamu harus pergi ke Fajar, kan? Landon Sen berkata tanpa daya, dan hanya memeluk gadis itu di pelukannya. Seperti bayangan, dia bergegas ke jalan, dan kecepatannya melampaui pelari 100 meter Olimpiade. Terdengar suara, huhu, di sekitar, dan wajah cantik gadis itu berubah warna. Jangan sentuh aku. Gadis itu memukuli tangannya dengan putus asa, mencubit lengan Landon Sen. Landon Sen sedikit tertekan, dan mengerutkan kening saat dia berlari. Kecantikan, jangan salah paham, saya tidak bermaksud demikian bagi Anda, itu hanya untuk menyelamatkan hidup Anda tidak perlu terlalu waspada. Sial, hal-hal buruk mudah dilakukan akhir-akhir ini, tetapi hal-hal baik sulit dilakukan. Landon Sen diam-diam memfitnah. Gadis itu tertegun sejenak, menatap wajah tenang Landon Sen, dan gerakan tangannya berhenti. Dia merasa bahwa Landon Sen juga tidak terlihat seperti orang jahat, pria di depannya memiliki mata yang jernih, dia tidak menutupi tubuhnya dengan pakaiannya, dan dia bahkan tidak memandangnya. Gadis itu perlahan menyadari bahwa Landon Sen mungkin benar-benar menyelamatkannya.